Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum fil ardi mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nurzaku biha fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, segala puja-puji kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur serta nikmat istiqamah. Beribadah di bulan Ramadan adalah kesempatan yang azimah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita manfaatkan momen daripada puasa ini untuk sering bermuajahah dengan Allah Ta'ala melalui ibadah wajib dan ibadah sunnah, yang insya Allah dari pertemuan ini kita keluar nanti dari tempat ini, kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah kita, beliau adalah qudwah kita, beliau adalah panutan kita. Senantiasa kita bersalawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dari salawat ini Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim saya kepada para guru, habaib, asatiz dan ulama. Yang pertama tentu kepada Ketua Fuhab, DPP Fuhab Kiai Haji Lutfi Zawawi yang masih di jalan, dan juga kepada Wakil Ketua kita Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Atas, dan juga kepada Habib Syekh Hasni, kepada Haji Tabrani, dan juga kepada Haji Iskandar, dan juga Haji Dedi, dan banyak asatiz yang lainnya. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ma'asyiral muslimin wa dhumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu kita sebagai masyarakat kota seringkali kita menemui kejenuhan kita di dalam pekerjaan kita, menemui yaitu kegelisahan masyarakat kota. Seringkali orang-orang masyarakat kota ini mencari kehampaannya melalui dengan cara yang salah. Tentu mereka akan terjebak kepada yaitu namanya gejala alienasi. Apa gejala alienasi? Adalah keterasingan antara dirinya dengan Allah Ta'ala, dan juga gejala keterasingan antara dirinya dengan orang lain. Karena kesibukannya bekerja, karena kesibukannya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Padahal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan bahwasanya faslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum. Perbaikilah dunia kalian dan beramallah untuk akhirat kalian. Artinya apa? Di sini ada harus keseimbangan antara kita melakukan aktivitas duniawiyah kita dan juga aktivitas ruhaniyah kita. Nah, keseimbangan itu akan menjaga kita dari hal-hal yang negatif, saudara. Apalagi banyak di zaman sekarang ini, yaitu orang-orang yang terjebak dalam stres dan depresi. Tentunya mereka dengan dalih money oriented, dengan mengejar dunia secara berlebihan. Tentu memang kita sadari bahwasanya kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan nafkah, kita wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Namun bukan berarti kita yaitu meninggalkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Imam Ibnu Arabi telah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal jati dirinya, maka dia telah mengenal Allah Ta'ala. Sudahkah kita mengenal jati diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala? Sudahkah kita menghamba kepada Allah Ta'ala secara totalitas? Dan penghambaan kita hanya dihitung lewat beberapa menit saja, saudara. Paling hanya 5 waktu saja, saudara. Dan 5 waktu ini terkadang kita sholat berjamaah saja sulit. Kalau kita itu, paling kita penghambaan kita dengan Allah Ta'ala ini dalam setiap hari itu kurang lebih 25 menit. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya, subuh hanya 5 menit, Zuhur hanya 5 menit, Asar hanya 5 menit, Maghrib hanya 5 menit, Isya hanya 5 menit, yang kita kalkulasikan hanya 25 menit. Maka disinilah Allah Ta'ala menghadirkan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya di dalam Ramadan ini adalah ibadah. Kita beruntung. Dari waktu yang 5 menit tadi kan, ya, kita dikalkulasikan dengan kerja kita menjadi kan kerja wajib. Dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini luar biasa. Allah menyediakan Ramadan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu di sini Allah Ta'ala menyayangi umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad hanya hidup 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Maka dari itu kita memanfaatkan Ramadan ini dengan kesehatan kita. Bagaimana dengan kita ruhaniyah kita, jasadiah kita hadirkan Ramadan ini. Dan paling terpenting ada satu sholat sunnah. Dengan sholat sunnah ini menambah ghirah kita untuk melakukan segala sesuatu di bulan Ramadan ini dengan mudah, yaitu sholat tarawih.
Salat tarawih ini adalah menyemangati roh kita, mengobati roh kita, memberikan zauq kita, perasaan kita, roh kita kepada Allah Ta'ala, untuk tasji' lil ibadah, untuk bagaimana memotivasi diri kita untuk ibadah. Makanya tarawih, ya. Maka dari itu jangan luput daripada sholat tarawih kita. Dan luar biasa, di Indonesia sangat luar biasa ibadah tarawih dimanapun, di masjid, di musola, di majelis ta'lim, di tempat-tempat di kantor mengadakan sholat tarawih. Jangan melewati sholat tarawih. Kalau kita nggak bisa sholat tarawih berjamaah dengan di masjid atau di mana, kita sholat tarawih dengan, yaitu ya anak kita, istri kita. Ya, jadi luar biasa ibadah Ramadan ini. Sampai Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan makna Ramadan ini lewat huruf-huruf daripada Ramadan tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan ada kata rahmatullah. Allah memberikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Kasih sayang Allah ini untuk semua umat. Kenapa? Kita melihat kasih sayang Allah Ta'ala semua diberikan rezeki zahir atau batin. Tapi bedanya kalau kita sebagai umat Islam, kita meningkatkan kualitas takwa kita. Kalau kita lihat di jalan tuh, Allah memberikan kasih sayang semua. Yang dagang pasti semuanya habis. Walaupun dagangnya sama semua, bakwan semua habis semua. Ya, itu tanda kasih sayangnya Allah yang zahir, belum yang batin. Ya, itu rahmatullah. Ya, ada kata mim, manallah, yaitu karunia Allah Ta'ala. Kita dengan karunia Allah Ta'ala ini, ya, kita menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan lebih mudah daripada ibadah kita di luar Ramadan. Bahkan bekerja kita lebih semangat dibanding bekerja kita di luar Ramadan. Ini adalah karunia terbesar dari Allah Ta'ala. Bagaimana tidak kalau kita flashback balik ke histori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar, itu dilakukan di bulan puasa. Malah lebih semangat, sama kita bekerja walaupun di lapangan, teman-teman, ini lebih semangat daripada di luar Ramadan. Dan inilah karunia dari Allah Ta'ala. Yang ketiga ada dimnullah, ada yang namanya yaitu jaminan dari Allah Ta'ala. Jaminan dari Allah Ta'ala tentu jaminan yang berbeda dengan jaminan yang lain. Dari jaminannya manusia berbeda. Kalau jaminannya manusia paling hanya berbentuk uang. Tapi jaminan dari Allah Ta'ala luar biasa. Ya, maka dari itu jangan melewatkan dari detik, menit, jam, hari, waktu yang kita jalani di bulan Ramadan hanya untuk Allah Ta'ala. Kita seringkali mengharapkan gaji ke 13. Benar nggak nih? Nah, PPSU dapat kan? PPSU dapat kan? Pasti dapat. Tapi Allah Ta'ala memberikan bukan gaji lagi 13, semua Allah tumplakin di bulan Ramadan. Ya, bukan dalam gaji lagi, tapi semua yang kita inginkan dimakbulkan. Ya, hajat-hajat kita. Itu adalah jaminan dari Allah Ta'ala. Kalau jaminan dari manusia hanya segitu. Maka ya dari sini kita harus berbeda, membedakan antara rezeki dan gaji. Kita jangan mempersamakan gaji dan rezeki. Nah, mungkin gaji kita hanya UMR, tapi rezeki kita sangat luar biasa. Ya, ada lagi kata ulfatullah dari kata alif, adalah kelembutan kasih sayang Allah Ta'ala.
Bagaimana di dalam kitab ya disebutkan Asyam, Sirajuddin Al-Husaini mengatakan orang-orang mukmin di bulan Ramadan yang telah meninggal, ya Allah memberikan ketenangan untuk mereka. Ini adalah salah satunya. Bukan untuk orang yang hidup saja, tapi Allah persembahkan orang yang sudah meninggal, Allah pending daripada yaitu ya azabnya. Maka dari itu ya di dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu di dalam satu bab diterangkan bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada ruh-ruh orang-orang yang telah meninggal dunia, ya baik itu kerabat kita, handai tolan kita, kerabat kita, untuk ruh tersebut ya itu kembali dan melihat kita. Itu di dalam kitab Ar-Ruh. Nah, maka luar biasa ketika ruh itu kembali, ya misalnya ayah kita atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, pasti datang kepada orang-orang anak-anaknya yang sholihin, ya seperti itu. Yang terakhir ada kata nun, nikmatullah, adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala itu ada dua, ketika kita sedang puasa dan ketika kita berbuka. Dan ini luar biasa, ya apalagi nikmat berbuka. Nggak ada orang-orang muslim yang kelaparan di bulan puasa. Semua masjid melaksanakan namanya makanan bergizi gratis, MBG. Benar. Semua masjid terbuka, musolah terbuka, majelis taklim terbuka, ini terbuka, dan hanya untuk memberikan takjil, memberikan makan kepada orang-orang mukmin dan kepada orang-orang muslim. Karena memberikan makan kepada orang muslim seteguk saja ini sangat luar biasa. Memberikan minum saja seteguk saja luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan ayyul Islam khair? Islam mana yang bagus? Islam mana yang baik? Nabi Muhammad SAW mengatakan tut'imut ta'am, orang yang senantiasa memberikan makan pada orang lain. Wa taqra'us salam ala man ta'rif walam ta'rif, dikatakan demikian. Dan memberikan salam pada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Maka dari itu memberikan makan ini adalah salah satu yaitu ajaran daripada salafun saleh kita, ya ajaran daripada Nabi Muhammad SAW, ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Nabi Ibrahim adalah Abu Duyuf, bapaknya para tetamu. Nabi Ibrahim paling gelisah kalau setiap hari itu orang nggak ada namu di dalam rumahnya. Kalau kita kan namu di rumah kita, dia lagi minta duit, begitu. Nabi Ibrahim enggak. Sebagai Abu Duyuf, kalau dia sehari nggak nerima tamu, dia nggak menyiapkan makanan untuk tamu, itu dia gelisah. Sampai cari beberapa kilometer tamu buat datang. Yang disediain bukan biasa aja nih. Oh, lahamnya gede-gede, sehat nih. Ada halibnya, ada luar biasa. Ya, maka kita berterima kasih sama BDPP Fuhab ini, ya, yang setiap hari menyediakan hidangan puasa, berbuka puasa, iftar jama'i. Maka kita doakan, ya, daripada pengurus-pengurus DPP Fuhab ini, Allah senantiasa memberikan kesehatan selalu, Allah memberikan karunia selalu, dan Allah mengkabulkan daripada hajat-hajat pengurus ini agar kita terus senantiasa bisa memberikan yaitu sesuatu yang positif kepada masyarakat. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.